Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah kemarin 7 hari saya off ya, karena sakit berkepanjangan. Kali ini saya akan bahas video tentang alasan saya membeli dan merawat DOC ayam petelur ya. Setelah berburu ayam petelur kemarin di Pasar Gawok, tapi tidak berhasil katanya, dan adanya seminggu kemudian. Alhamdulillah kita dapat 12 ekor, sementara 12 ekor dulu lah, kecil-kecilan dulu, mendapat bonus satu, jadi 13 ekor ditambah bonus lagi dari masnya baik banget, ayam broiler ya. Nah, dan mari kita lihat seperti apa dan alasannya apa, nanti kita sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Mari kita ikuti. Nah, ini adalah ayam DOC-nya ya, DOC ayam petelur. Yang agak besaran ini ayam broiler. Nah, yang ini yang besar. Nah, yang ini yang menatap ini. Nah, yang broiler jadi jumlahnya 15 ekor semua. 13 ayam petelur dan 2 ayam broiler. Sengaja disatukan di dalam sebuah dus ini karena belum ada kandangnya. Ya. Di dus ini cukup hangat ternyata, dan si ayam sedikit lebih nyaman lah. Ya. Nah, jadi beberapa pertimbangan membeli di Pasar Gawok. Nah, karena memang istri saya familiar ya di sana. Di Pasar Gawok itu udah banyak yang kenal, dari mulai tukang bunga. Istri saya memang jagonya lah kalau di Pasar Gawok, sampai menawar pun jago lah, menawar segala barang di sana. Udah tahu selahnya kali. Itu. Nah, ini adalah sekali lagi ayam-ayam petelur saya. Semoga saja jadi, dan mari kita simak alasan-alasan kenapa harus membeli ayam petelur. Ya, DOC ayam petelur. Ya. Nah, jadi ini adalah alasan-alasan saya ya kenapa harus berkeinginan merawat DOC ayam petelur. Yang pertama adalah akan memperlakukan pola yang sama ya ketika saya merawat DOC, yaitu ketika merawat DOC ayam kampung seperti ini. Alhamdulillah hidup ya. Sekarang umurnya udah 2 minggu sama hampir 3 minggu lebih, 3 mingguan ya. Dan yang ini yang 14 ini nih, yang 14 ini juga alhamdulillah hidup seperti yang saya diceritakan di video sebelumnya. Kemudian ini ayam warna-warni pun juga hidup, dan ini ayam Arab juga alhamdulillah sekarang sampai mau berumur 4 bulan ya, 3 bulan setengah lebih ini, 4 bulanan ya. Jadi saya akan memperlakukan pola yang sama, yaitu seperti tadi di dalam dus, kemudian menggunakan lampu ya, lampu 40 watt, kemudian beli minum sebagainya, dan tertutup lah ya. Jadi yang penting itu hangat seperti itu. Makanannya juga menggunakan broiler ya, starter BR1 atau BR11 itu, BR1 ya, karena saya belum pernah membeli karungan, jadi bungkusan aja kiloan. Nah, jadi tidak ada mereknya, yang penting kecil itu. Ya, seperti itu. Alhamdulillah ini hidup semua. Sekali lagi ini pun alhamdulillah ya, si ayam warna-warni ini sekarang posisinya hidup. Kemudian yang keduanya, karena kita ada lahan sedikit di sini,
Jadi nanti kalau sudah agak besar nih, taruhlah menjelang remaja dan untuk pulet, nanti rencananya di sini ada space yang kosong untuk dimanfaatkan sebagai tempat ayam petelur. Nah, jadi rencananya di sini ya. Nah, walaupun dekat sumur sini, tapi alhamdulillah insya Allah lah nggak masalah. Ya, jadi ini kebetulan atapnya sudah tertutup dan sebagainya. Nah, ruangan ininya nggak dipakai. Ruangan sebelah ini kamar mandi. Ya, jadi cukup nyingkur kata orang Sunda. Jadi di sini akan dibangun kandang ayam petelur. Dan sana kalau alhamdulillah insya Allah kalau semuanya hidup. Ya. Nah, yang ketiganya adalah niat ya, ingin belajar memelihara ayam petelur. Sebetulnya ini sejak awal juga pengennya ayam petelur, tapi punya pendapat lain istri saya, akhirnya ya saya mengalah lah, pengen ayam kampung katanya. Nah sekarang lagi-lagi keingetan ayam petelur dan akhirnya membeli DOC. Jadi pengen belajar sejak DOC sampai jadi pulet, mudah-mudahan nanti bertelur semuanya gitu. Ini adalah proses belajar pertama saya mengelola ayam petelur. Nah, semoga aja ini akan berhasil ya, dan menghasilkan telur tentunya. Nah, menghasilkan telur dan telurnya bagus-bagus lagi. Nanti sambil jalan lagi-lagi kita pelajari bagaimana perilaku ayam petelur ini, dan kita mulai dari yang kecil-kecil dulu sebelum kita punya pilihan lain nanti. Mumpung semangat-semangatnya kita berternak ayam, jadi namanya siapa tahu di tengah jalan ketemu hal-hal yang menggembirakan gitu. Nah, saya pikir tidak ada salahnya untuk memanfaatkan kesempatan ini mumpung masih bisa ya. Jadi sekali lagi ini yang ketiganya adalah belajar bagaimana mengelola ayam petelur ya. Sambil jalan kita masih jauh lalakon dari DOC seperti ini ke ayam pulet, jadi masih jauh untuk membuat kandang, mempersiapkan dan sebagainya ya. Gitu. Ini alasan yang keempat adalah kita punya tetangga ya, di sini satu ya, di sebelah kiri saya tadi, kemudian di sebelah kanan juga tentu saja satu, di sebelah kanan sana. Ini masih berantakan ini, mohon maaf. Nah, masih mau bangun kandang ini. Jadi niat kita ingin berbagi ya. Kalau berbagi ayam kayaknya nggak seru, nggak lucu, nggak seru lah kalau berbagi ayam. Tapi kalau berbagi telur ada yang bisa dibagikan. Nah ini sekaligus sambil menyelam minum green spot ya. Kita kalau ada telur lagi-lagi ada yang dihasilkan dan kita bisa berbagi dengan tetangga. Nah itu alasan yang keempatnya kenapa kita berniat untuk bukan mengembangkan ya, tapi sementara ini toh baru 13 dan itu pun belum jadi memelihara DOC ayam petelur. Nah, terus yang kelimanya ini kenapa saya belanja di Pasar Gawok. Lagi-lagi
seperti yang tadi bilang, kalau istri saya itu adalah familiar di Pasar Gawok ya, banyak yang kenal. Nah, terus gampang nawarnya gitu, sampai dapat bonus 2 ekor ayam broiler dan 1 petelur lagi ya. Harganya itu tadi itu petelur itu DOC-nya 5.000 ya, 5.000 per ekor. Jadi istri saya hanya membayar 60.000 dapat 15. Nah, itu harganya itu. Jadi istri saya mendapatkan bonus juga gitu ya. Jadi ya karena pendekatan secara personal itu. Pendekatannya sudah bagus di Pasar Gawok, jadi atau mungkin juga itu udah sisa itu. Bisa jadi sehingga harganya itu sudah over ya. Nah, ya, jadi makanya dikasih bonusnya yang cukup banyak itu. Ya alhamdulillah lah, sebagai orang yang pemula di ayam ini, semakin banyak ayam yang kita urus justru kita semakin senang ya. Nah, itulah alasan-alasan saya kenapa saya ingin mengelola merawat DOC ayam petelur, membeli dan sebagainya, itu karena ke 5 apa 6 hal tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel ini, karena tanpa subscribe kok benar ya, seperti YouTuber lain awalnya untuk mendokumentasikan, tapi lama-kelamaan kok jadi senang kalau ada yang subscribe ya. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.